Halo semuanya, balik lagi di sini sekarang. Di sini di channel Sekarang, gue gitu loh. ya di channel saya. Nah, Nah sekarang kita lagi ada di Qatar, nggak salah, masih di Qatar. masih di Qatar, masih di gedung-gedung tinggi di sebelah sana. Nggak Nah, kelihatan di sono. ya di sebelah sana gedung-gedung tinggi. Nah, ini dulu deh yang dibahas dari awal. Jadi kan kita di Qatar sama di Dubai udah beberapa hari, udah ngobrol juga sama orang-orang. Kemarin kayaknya kan sudah ada video tentang kita ngobrol soal kabur aja dulu. Ya, Dan setelah datang ke sini, kan aku jadi ketemu banyak orang lagi, cerita lagi, ngobrol lagi. Ternyata dapat banyak insight baru. Jadi terus sempat ngobrol juga, sempat makan bareng sama Pak Ferry waktu makan siang. Akhirnya ada section yang lucu. Itu kayak ngomong 40 to 20. Jadi kayak si umur 40 tahun. Ngasih tahu si umur 20 tahun. ya saya udah 40 by the way. Ya kenapa? Karena kalau dari aku soalnya waktu kemarin di beberapa hari yang lalu, jadi di Dubai juga aku ketemu orang yang nyeritain kayak aku nggak usah disebut lah namanya, dia dari Eropa Timur. Oke. Dia tapi cerita kayak dia udah punya pasangan, dia udah lama nih berkeluarga dan lain sebagainya. Oh, curhat ceritanya. Iya dia curhat, Pak. Iya, Oke. jadi pre-event tuh dia curhat, dia cerita ngobrol karena kayaknya satu hal yang aku sadarin adalah kayaknya orang-orang yang sudah mengerjakan udah datang ke conference lah, udah datang ke conference, udah cukup panjang harinya. Kadang kalau misalkan ada jadwal lain setelah conference itu, mereka kayaknya lebih prefer untuk ngomongin yang lain deh. Oke. Make sense. Maksudnya kayak gue juga kalau udah seharian kerja, pulang ke rumah nggak mau lah ngomongin kerjaan lagi. Iya, jadi kayak aduh udah nggak usah bahas bisnis. Nah. Gitu kan. Akhirnya dia cerita, dia kayaknya memutuskan untuk ya udah deh, kayaknya dia udah cukup sama pasangannya, dia mau pergi keluar. Jadi dia udah di luar negeri terus dia pergi lagi ke luar negeri, dia mau ke Thailand, dia mau ke Jepang karena nggak cocok lah, nggak satu visi misi sama si partnernya dia. Asik banget. Nggak satu visi misi. Ya Sounds terus familiar. terus ya udah akhirnya aku kayak bingung kan, oh bisa ya kayak gitu ya. Sampai akhirnya aku mikir kayak emang gimana sih cara pandang orang bule menurut kita orang-orang barat lah ya mungkin ya, sama orang timur ternyata itu sangat berbeda. Apalagi dari segi membesarkan anak mungkin, atau dari segi dia mau melanjutkan karir, itu kayaknya beda banget deh. Nah sebenarnya gimana sih kalau anggap deh, ya aku nggak tahu, kalau orang bule melihat ya udah ngebesarin anak gitu ya, udah punya anak, terus kayak ya terus anak ini apakah kayak orang yang di daerah timur kan akan kayak oh ya udah kamu juga kalau bisa stay di sini, tetap dekat sama orang tua, biar bisa saling ngobrol, saling bantu, kalau ada apa-apa bisa ngobrol satu sama lain, enak lah saling ngobrol satu sama lain. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan udah besar pun kita tetap dekat. Kira-kira kalau di luar negeri emang kayak gitu? Barat. Mungkin gue mulai dengan ini dulu kali ya. Pernah dengar nggak kalau kita di Asia, apalagi di Indonesia bilang gitu, oh kalau orang bule itu individualistis. Di awal gue juga mikirnya gitu. Tapi setelah lama-lama kenal sama mereka, gue kayaknya lebih prefer menggunakan istilah mereka tuh independen. Tapi ada pros and cons-nya ya. Nanti gue bahas. Jadi karena independennya itu kayak merasa ya udah lu tuh punya hidup lu sendiri gitu. Gue punya hidup gue sendiri. Dan termasuk juga orang tua ke anak. Ya lu akan punya hidup lu sendiri yang belum tentu sama dengan gue sebagai orang tua. Yang mereka bisa lakukan adalah ya udah gue bantu anak gue mempersiapkan diri mereka tumbuh besar, tapi setelah 18 ya terserah dia mau apa. Kesannya dari kita kesannya cuek. Meskipun kadang-kadang ada yang cuek sih. Cuman tapi lebih ke arah ya udah lu cari value lu sendiri gitu. Nah dari situ kan berarti kan mereka tumbuh menjadi orang-orang yang lebih pede, lebih berani, lebih independen. Nah tetapi ada tapinya, mereka juga ditunjang dengan paspor yang kuat.
Untuk jalan-jalan. Makanya biasa tuh kalau udah SMA banyak yang nggak langsung kuliah, Oh. ngambil gap year dulu. Biasanya gap year-nya jalan-jalan karena dia pengen ya tadi explore dunia. Ada apa sih di dunia ini di luar dari negara saya? Apa sih, ada profesi apa, ada apalah, terus ketemu orang. Pokoknya itu dalam proses pencarian dia. Oke. Bahkan termasuk kadang-kadang gue sering banget denger anak SMA gitu terakhir gitu. Ini maksudnya definisi gue SMA ya. Ya. Gue nggak tahu nih mau masuk apa nih kuliah. Ya udah deh, gue gap year dulu setahun. Baik lagi karena paspornya kuat. Ya udah gue pergi kemana gitu. Kalau di kita kan kalau bilang mau SMA masuk kuliah, saya nggak tahu mau masuk apa. Orang tua, udah ini aja bagus. Atau tanya teman, udah itu aja bagus. Ada juga, tapi maksudnya tetap karena dia yang akhirnya harus memutuskan hidupnya sendiri. Ya dia bisa memutuskan, ya udahlah, gua cabut dulu kemana. Gitu. Jadi yang paling membuat gua beda itu tadi independensinya dia. Meskipun nanti jeleknya kesannya, loh Anda kan udah 18 tahun ya. Kalau ada apa-apa ngapain balik lagi ke rumah ini? Urus diri sendiri gitu kan. Itu juga bisa gitu, tapi ya nggak semua, tapi ada. Tapi ada. Kayak kemarin, kalau dari aku ya, aku habis ketemu orang juga, jadi entah kenapa ya. Dari setiap ketemu orang-orang, kalau misalkan udah selesai bahas ngobrol bisnis, mereka tuh kebanyakan datang terus ngobrol dan curhat dan cerita. Jadi kayak, ya aku dulu umur 17 tahun, terus aku harus pindah ke negara yang lain. Aku dulunya punya teman banyak, punya gini-gini, terus akhirnya ya udah aku pindah ke negara lain, terus ya semuanya akhirnya pada akhirnya baik, terus akhirnya aku kerja, terus tiba-tiba aku dipecat di tengah kerjaan, terus aku nggak punya apa-apa lagi, sementara aku lagi bikin startup. Terus ya udah sekarang aku mau cari kerja lagi untuk biayain startupku yang lagi aku bikin sekarang. Terus jadi ya fun fact yang lucu adalah kadang orang datang ke tech conference itu nggak cuman showcasing their innovations or their solutions, tapi mereka juga datang ke tech conference tuh buat cari kerja. Itu yang mungkin orang nggak tahu ya. Lagi ngelamar. Iya, jadi somehow ya udah nih datang nih. Oke. Aku datang. Aku software engineer atau aku product manager. Kalian kan startup nih. Kalian pasti butuh orang dong buat bantu ini. Aku punya pengalaman sebelumnya, aku bisa bantu. Kalian mau hire aku nggak? Jadi nggak cuma di job fair. Nah, nggak cuma di job fair yang kayak gitu. Mereka juga ke tech conference buat ngelakuin itu. Bahkan padahal itu jatuhnya modal dong. Karena modal, kan tech conference bayar biasanya masuk. Iya, modal, mau nggak mau. Terus ada juga satu yang aku baru ketemu, orang Algeria. Oh, Alger, Afrika ya. Nah, dia itu benar-benar yang kayak tadi aku bilang, jual semuanya. Dia by the way filmmaker, gitu, dia videographer. Dia jual semuanya. Terus dia pindah ke sini. Pas dia pindah ke sini, aku tanya, dia udah tahu nggak ke sini tuh mau ngapain? Aku nggak tahu mau ke sini mau ngapain, tapi aku lihat ada acara conference yang datang banyak, orangnya banyak, mungkin aku bisa dapat sesuatu. Ya udah aku bayar, aku datang. Terus dia kayak, ya udah, sekarang aku di sini. Oke. Terus kayak, oh, wow. Karena entah kenapa ya mereka juga. YOLO dong. Not you only live once juga. Kan gue udah diajarin waktu di Dubai ada istilah YOLO, akhirnya sekarang gue pakai. You only live once and you only die once. Jadi that's why. Karena kita bukan kucing. 9. Mati boleh 9. Makanya aku juga bingung, oh ternyata salah satu perspektif baru dari hasil berkeliling-keliling ini yang aku dapatkan adalah, oh ada loh ternyata orang-orang yang memang dia fokus sama prosesnya yang lama. Jadi nggak harus cepat, nggak langsung kayak zup naik, nggak harus. Tapi dia lebih milih kayak, ya udah kita life balance gitu, nggak ada worknya. Oke. Baru mau bilang. Kita life balance aja dulu, life balance work gitu. Jadi life balance work, bukan work life balance, enggak. Worknya terakhiran. Ya, life balance dulu, terus kita work. Terus kayak, oh, coba kenapa sih sebenarnya kalau menurut Pak Fer sendiri, kenapa di Indonesia hal-hal kayak gitu nggak bisa? Nggak bisa untuk life balance terus work? Karena sistem negara kalau menurut gue. Waduh. Wih, sampai jatuh. Mau perbaiki mic dulu. Nggak usah, lanjut aja. Bisa.
Oke. Oke. Kalau gue bilang sih karena sistem negara sih. Kenapa? Karena di kita itu kan, ya mohon maaf ya, sekarang kan sudah mulai lebih baik. Tapi kan masih panjang nih perjalanan. Kayak misalnya BPJS kan juga sistemnya masih harus dibenahi lah untuk menunjang semuanya. Bukan saya yang ngomong. Saya yang ngomong. Kalau ada apa, saya salah. Bukan saya. Tapi kan kalau di negara-negara ini kan sistem itu biasanya sudah lebih dulu adanya. Oke. Jadi orang itu, ya istilah kasarnya, ya udahlah kalau kenapa-napa gue bisa mengandalkan sistem gue gitu. Kalau di kita, everything we have to fight ourselves. Lu mau ke sekolah, mau yang bagus sekolahnya, ya bayar mahal. Ya carilah duitnya, kerjalah yang keras di perusahaan mana, begitu. Kalau kayak gue di Belanda, ya mau lu ke sekolah yang A, sekolah yang B, sama bayarnya. Bayar pemerintah, gratis maksud gue. Jadi tidak ada push, tidak ada tekanan untuk kasarnya untuk bekerja lebih keras karena sistemnya sudah mensupport itu. Nah, karena sistem di Indonesia seperti itu adalah masalah batasan usia. Ya. Batasan usia itu juga lebih karena ya productivity aja sih. Orang berpikir orang yang muda pasti lebih produktif dibandingkan yang lebih berumur gitu. Benar nggak tapi? Tergantung bidangnya apa dulu. Iya, benar. Coba anggap di bidang IT. Mau jujur-jujuran. Coba aja. Oke. Kalau ditanya gue akan selalu lebih prefer untuk meng-hire experienced people. Karena they are more Faster. Oh ya, karena experience-nya udah banyak. Iya. Oh. Jadi orang bisa ngerjain sesuatu dalam 1 jam itu bukan karena dia ngetiknya cepet. Emang karena Ngetiknya cepet lagi. emang ya itu tuh apa istilahnya koleksi experience dia yang sekian tahun itu. Jadi makanya kalau gua kan kita bahas di video pertama tuh. Gua selalu fokusnya ya udah portfolio lu apa. Ya. Umur lu gua nggak pernah tanya. Karena gini ya. Lu punya pekerjaan, lu bekerja 10 tahun. Sama lu bekerja 5 tahun. Belum tentu yang 10 tahun lebih baik ya. Benar. Bisa jadi yang 5 tahun lebih baik. Kenapa? Karena dalam 5 tahun misalnya dia bangun semua sistem dari nol. Dan dia melakukan istilahnya full stack, padahal nggak ada yang namanya full stack menurut gue. Dia full stack developer, dia doing front end, dia melakukan back end dan teman-temannya. Sementara yang satu lagi 10 tahun karena dia masuk perusahaan besar, dia pure hanya ngerjain back end doang. Tapi dia expert. Nggak apa-apa expert di back end, tapi kalau gue butuhnya full stack. No. Jadi kadang-kadang kan tergantung kebutuhan kasarnya. Ya. Nah, tapi kan di Indonesia tuh ada persepsi seperti itu bahwa usia ini berpengaruh nih dari tingkat produktivitas. Padahal nggak jamin, kayak santai lah. Contohnya sales deh. Gue punya teman sales. Dia lebih season. Gue nggak mau bilang dia tua, berpengalaman ya lumayan, tapi ya season lah. Aku salah ngomong. Kayak bahasanya kayak. Aku salah ngomong. Salah nggak sih? Aku salah ngomong apa ya? Ya berpengalaman lah, kayak berpengalaman. Experience. Mungkin kalau business development atau sales yang baru tuh akan yang gue harus close the deal secepat-cepatnya. Gue harus cari list sebanyak-banyaknya. Gue harus apa? Tapi yang season, kayaknya gue tahu nih, gue akan ngarah ini. Gue coba riset dulu deh. Gue cari ada siapa orang di situ. Jadi kayak pelan-pelan tapi masuk dapat. Oke. Gitu. Tapi itu hanya ketahuan ya karena dia sudah dia mungkin ketika dia waktu di awal-awal kerja pun dia ngelakuin hal yang sama. Tapi kan makin lama dia makin tahu kan. Nah, tapi ada lagi problemnya di Indonesia itu ada batasan si umur itu.
Nah, dan karena si sistem yang tadi seperti itu, jadi ada kesannya adalah kalau lu sudah salah lagi dari gue season atau melewati umur tertentu, pindah fase hidup dari yang single jadi apa punya pasangan, married, kemudian pindah lagi next-nya jadi jadi ayah, jadi ibu, maka kamu tuh harus punya ekspektasi gaji sekian untuk bisa menghidupi keluargamu. Benar nggak salah tapi. Nggak salah. Tapi kan tadi kalau di sisi yang satu, meskipun kamu sudah punya keluarga, anggaplah kamu kena layoff, kan ada negara yang nanggung. Oh. Anakmu tetap bisa sekolah. Iya, benar. Jadi makanya kadang-kadang orang tuh yang ya di sisi jeleknya adalah banyak juga gue lihat akhirnya mereka males. Tenang aja, ntar sistem yang bantu. Sementara di kita kerja. Kenapa? Karena kalau lewat dari 30 udah susah cari pekerjaan. Ya, make sense tapi kan. Makanya kalau waktu di salah satu pekerjaan waktu gue jadi hiring manager, gue umurnya 32. Pegawai yang gue hire 42. Dan dia nggak ngerti sama sekali audit nih, belum pernah. Oh iya. Dia mau pindah audit. Tapi dari sisi soft skill-nya dan lain-lainnya, itu sesuatu yang gue nggak bisa ajarin, tapi dia udah punya semuanya perfect. Ya auditnya tinggal gue ajarin gitu. Jadi ya gue 32 dia 42. Dan dia belum pernah doing IT audit sama sekali. Tapi dia auditor sebelumnya? Enggak juga. Enggak. Jadi dia baru belajar audit, ikut training sisa, exam, ya waktu kerja sama gue. Oh, maksudnya karena aku waktu cerita sama orang kemarin juga, dia juga bilang kayak, aku nggak tahu ini di semua company apa enggak, tapi at least di dia bilang kayak, ya harusnya kalau dia juga nge-hire orang, ekspektasi dia adalah saat orang itu di-hire, dia nggak berekspektasi orang itu akan langsung berimpact. Waktu pertama kali datang, dia tuh ngasih waktu kayak 2 tahun, baru aku lihat kamu bisa ngasih impact atau enggak. Karena katanya dia, ya kalau dia ngomong ya, you're 22, you supposed to know what you do gitu loh. Terus ya jadi kamu harusnya nggak tahu emang kamu tuh mau ngelakuin apa waktu kamu umur segini, atau kalau waktu kamu pertama kali masuk kerja ya harusnya memang kamu nggak tahu, dan itu kayak nggak apa-apa. Salah jurusan itu biasa. Jangan salah jurusan. Gue juga waktu lulus S1 merasa salah jurusan kok. Nggak salah. Jadi kata dia, ya udah, nanti kalau kamu udah masuk kerja, baru kamu cari tahu caranya. Terus kayak, iya bener sih, nggak 100% salah, cuman gimana caranya? Kalau misalnya kayak, ya udah nanti kamu tunggu masuk, baru kamu cari tahu caranya. Cuma balik lagi, kalau misalkan kita orang yang tipe planning, kayak lo. disebut, kita harus nge-planning semuanya. Oke, kita planning A, B, C, D, F, G. Kalau misalkan A gagal, kita bisa ke B. B gagal bisa kita ke A1 mungkin. A gagal, ya kan harusnya semua menurut saya saat ini semua harus di-plan. Kayak oke, kamu punya plan ini, punya untuk ini, punya untuk ini, punya untuk itu. Ya, kamu plan lah semuanya. Emang ya harusnya itu yang kita lakukan gak sih? Benar? Atau enggak? Gua nggak berani bilang harus ya. Cuman ya. Kalau gue pribadi, gue seperti lo, gue juga orangnya planning. Tetapi buat gue yang penting itu adalah ketika satu waktu gue punya multiple plans. Oke. Jadi bukan berarti gue planning terus hanya itu doang. Karena gue tahu, sorry my English, but shit happens. Ya. It happens. Kan diedit juga. Gimana ceritanya? Lagi males. Ya, gitu lah. Ini kan channel malas ngedit. Shit happens. Jadi nggak akan pernah tuh ada satu plan terus jalan semuanya. Lu harus bisa, kalau bahasa anak muda kerennya kan pivot. Iya, bener lagi pivot. Padahal dalam kenyataannya istilahnya ya lu bisa pindah ke plan berikutnya. Jadi silakan lu ngeplan, apalagi lu orang
terstruktur dan buat teman-teman juga. Tapi satu tadi harus punya multiple plan dan selalu open minded bahwa shit happens. Gitu. Jadi nggak pernah bilang satu harus begini, harus gini. Apa ya istilah keren itu? Istilah keren. Ya gue dari tadi, ya kan yang nonton teman-teman lu anak muda semua. Ada yang 20, yang 40, kan jadi mikir dong. Oh nanti kalau misalkan ada bapak-bapak, ibu-ibu yang 40 juga, boleh kasih komentar di bawah. Kita yang 20 yang nonton, oke. Di atas 40 nggak boleh? Boleh. Oke. Semua boleh. Life is not fair. Jadi kalau lu membayangkan, oh hidup gua itu akan begini, jalannya ke sana, habis dari sini ke sini ke sini. Hidup tuh nggak gitu jalannya. Gua cita-cita pengen jadi musisi. Lihat sekarang. Tulus. Main alat musik juga udah nggak bisa, udah lupa. Baca not nggak bisa. Gitar, Udah nggak bisa. piano. Ada masa memori dong. Nggak bisa. Udah nggak bisa. Padahal dulu 6 tahun dari SMP, SMA, itu ikut marching band, ikut orkestra, udah jalan-jalan kemana-mana dengan orkestra tersebut. Makanya berpikir, oh kuliah gue mau masuk IKJ. IKJ, seni banget. Masuk ilmu komputer, coba bayangin. IKJ, Padahal matematika 4. IKJ ilmu komputer Jakarta kan ya? Nggak gitu mainnya. Karena gue ke kampus di Depok. Jadi intinya life happens. Dan baik lagi, kan cerita nggak sih di yang awal, gue lulus S1 nggak dapat kerjaan. Nggak ingat. Nggak, gue nggak dapat kerjaan. Jadi teman-teman gue keterima di manajemen trainee di bank A, bank B, bank C. Gue nggak dapat kerjaan. Jadi pekerjaan gue pertama di Indonesia itu, ya kalau definisi gue, karena belas kasihan tantenya teman gue. Ini boleh dikasih tahu. Nanti dia tahu lah kalau dia nonton. Ya nggak apa-apa. Ibu Loli orang yang baik. Sorry Ibu, disebut namanya. Sorry harusnya si Ibu gitu. Disebut namanya, oke. Nggak apa-apa. Iya, Ibu Loli memang orang yang baik. Ya, jadi dapat kerja lah dari si Ibu ini. Dia dan terus Setelah menganggur berapa lama tadi? Sorry. gue lulus Juli 2006. Gue mulai bantuin ibu Februari 2007. Oke. Februari 2007. Oh, yes, hampir setahun. Kok setahun? Juli 2006 kan? Juli 2006, terus Februari 2007. Ya 6 bulan lah. Hampir setahun. 6 bulan. Ya. Dan jadi pada waktu itu, nah kalau ini gue nggak berani nyebut institusinya. Tapi kan Bu Loli, siapa yang nggak tahu Bu Loli? Orang Bu Loli. Ya teman-teman lu nggak tahu Bu Loli siapa. Gak apa-apa lah. Tapi Bu Loli nonton. ketika gue masuk institusi itu, orang tua gue bertanya kayak, kenapa kamu ke situ? Jangan ngomong institusi, perusahaan. Iya. Nah, karena itu institusi. Maksudnya biar disamarin gitu loh. Enggak disapu. Karena ya bukan perusahaan, organisasi ya. Organisasi. Ya gue juga udah minder sih. Terus tiba-tiba ya ada jalan lain gue bisa sekolah ke luar negeri dan teman-temannya beasiswa. Tapi emang sekolah ke luar negeri itu kemauan sendiri? Untuk kayak, oh iya deh, sekolah. Dulu memang pernah keinginan itu karena yang mau meninggalkan computer science. Udah keterima di Macquarie University di Australia. Tapi karena nggak dapat full scholarship, cuma dapat yang tuition fee, gue nggak ambil. Kan gue bukan dari keluarga berada. Jadi udah, meskipun orang bilang, ya nanti aja yang penting ke Australia terus bisa kerja di sana. Enggak deh. Gue nggak yakin bahwa gue bisa menghidupi untuk kehidupan sehari-hari. Ya udahlah, gue let go aja. Oh, tapi emang keinginan kan waktu itu untuk Iya, tapi lebih ke arah saya ingin meninggalkan computer science. Tidak mau computer science. Sekarang
Stuck di IT. Computer science. Ini kerja sama computer science. Gitu. Dan terus ya kayak gitu, terus pindah ke Belanda, terus ke Jerman. Wah, Jerman, gua akan kerja di sini sekian lama. Ferry, kamu harus pindah ke Singapura. Tapi itu di plan nggak? Gak ada plan-nya. Terus udah di Singapura, gue di sini aja lah. Dekat sama rumah, orang tua gue happy. Gajinya bagus, teksnya rendah. Dibandingkan di Jerman. Terus married gitu kan, urusan gampang, terus istri hamil. Wah pasti enak nih, orang tua dekat, gampang gini. Ferry, we have an offer for you. Amsterdam. Iya, pergi lagi. Jadi tadi, yang penting lu punya beberapa multiple plan yang sebenarnya juga ada model kayak ngikutin flow aja. Tapi bukan dalam arti ya udahlah ya ngikutin flow aja gitu, terus nggak ada plan, ya nggak gitu juga. Tapi maksudnya begitu ada flow-nya ke kiri, ya lu plan untuk dia ke arah kiri nih, ya udah gue mau mana gitu. Dia flow-nya balik ke kanan nih, ya udah gue ngapain. Apa yang harus di-plan? Kalau menurut gua, jadi mungkin nggak pakai kata harus sih. Udah kalau gue sih lebih memilih untuk punya plan, tapi punya multiple plan. Kemudian ya tetap open minded karena ya tadi shit happens. Maaf, yang benar itu yang sopan katanya life happens. Life happens. Sorry ya. Nah, jadi aku kira bakalan kayak tadi ya pokoknya. Kalau misalkan aku jadi kamu, kayaknya aku akan... Nggak, itu hanya berlaku untuk itu internal. Ya, itu internal jokes, teman-teman. Jadi habis ngobrol juga sama Pak Ferry tentang, ya, apa sih orang-orang ini pacaran ngapain sih? Gitu-gitulah. Mars versus Venus. Baca bukunya nggak tapi? Enggak. Ada bukunya tau? Cuma disebut-sebut aja. Iya. Terus akhirnya cerita-cerita ngobrol-ngobrol lah, kayak ngapain sih gitu kan. Terus kayak ya orang kan masih mau ngejar karir dulu dan lain-lain. Terus dikasih tahu lah, sebenarnya semuanya intinya itu mendengarkan. Yep. Mendengarkan. Kenapa kita harus mendengarkan? Kenapa tidak mereka yang berbicara? Kenapa? Ini apalagi pindah konteksnya kau. Masalah beda gender nih. Mau kita ke arah sana? Enggak beda. Enggak. Kan tadi saya tidak bilang siapa yang harus mendengarkan. Oh iya. Kenapa salah satu harus mendengarkan dan kenapa salah satunya yang lain harusnya berbicara? Sampai jatuh. Enggak sih, karena kadang itu kita tuh terlalu gampang jump to a conclusion sih. Oke. Padahal orang tersebut mungkin belum selesai ngomongnya. Atau orang tersebut pengen ngomong sesuatu tapi kurang pas ngejelasinnya. Ya kan sumber segala misunderstanding. Makanya terserah ya kalian yang nonton ini gimana, atau bahkan temen-temennya dia yang ada di company gua. Pak Ferry itu kenapa sih sukanya kirim video? Bukan kirim teks. Iya. Karena bandwidth di Belanda besar. Jadi gak ada masalah. Pamer aja sebenarnya. 1 gigabit per second. Nggak, karena gue tahu gue orangnya agak susah mengekspresikan diri itu dalam bentuk tulisan. Kalau bilang cowok dingin. Oh gitu ya? Iya, cowok cool. Kalau cool oke. Kalau dingin agak gimana ya? Ya yang jelas. Singkat, padat. Makanya sekarang dengan adanya ChatGPT dan teman-temannya, gue sangat terbantu kan. Jadi gue menuangkan ide gue dalam bentuk biasanya recording, terus speech to text, terus masukin ChatGPT. Kira-kira yang lebih bagus sebenarnya. Gue sangat beruntung. Gue hidup di zaman yang ada hal seperti itu. Gak tahu balik lagi. Gue itu lebih mudah mengekspresikan diri dalam bentuk video gitu. Meskipun gue lebih suka gini dibandingkan suruh ngerekam monolog kayak gini ya, bisa mati gue. Karena gue akan fokus lihat kamera. Iya, padahal kadang nih ya,
Jadi kalau kalian nanti lihat video-video VH itu nggak tahu bakal diupload apa enggak. Tapi ada di beberapa video, ya itu ada saya di belakang, ada orangnya, ada. Nggak bisa. Tetap aja langsung. ada orang, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Gua benar-benar perlu ada interaksi, gue perlu ada audiens. Jadi kalau gue mau lu suruh gua ngomong di depan 5.000 orang, mau orasi, mau guest lecture nggak masalah. Tapi kalau suruh sendirian depan kamera, yep. But anyway, ya tadi gua lebih suka video itu karena supaya gue make sure yang gua sampaikan itu lengkap. Oke. Dan orang yang di ujung sana, itu dia bisa mendengarkan atau nonton video itu sampai selesai. Kalau kita meeting pun secara online yang benar-benar online kan bisa di-cut atau sama lain. Ya. Ya kan? Orang kan kecenderungan dia baru ngomong satu kalimat, oh kita belum selesai. Resign dulu. Belum selesai. Nah, makanya salah satu, ya di luar bahwa maksudnya ada time zone yang berbeda jauh antara Indonesia sama Belanda. Tapi dengan video itu mudah-mudahan gue menyampaikan segala sesuatu dengan lengkap. Supaya yang mendengarkan tuh jelas. Nah kalau kayak gini ketemu, ya berarti kan harus ada satu yang diem. Diam. Setelah selesai tanggapannya. Benar. Dan sama ketika saya ngomong, ya gue diem. Benar. Dan entah kenapa ketika gue diem, dia selalu mulai dengan fun fact-nya, Pak. Oke. Saya suka fun fact. Biasanya kalau udah fun fact tuh, either saya merasa fact tapi fun-nya nggak ada, atau tiba-tiba dia curhat. Tenang. Tapi kami banyak curhat. Tapi dia selalu mulai dengan fun fact-nya. Ya, iya fun fact. Oh ini, karena ini random aja sih sebenarnya. Mumpung ingat tadi tuh aku lupa ngasih tau juga. Kalau misalkan kan kemarin ada Will Smith kan? Ya. Kemarin kita ada Will Smith juga. Hari pertama. Iya, hari pertama. Nah, ternyata Will Smith itu punya company dan ada yang telepon. Will Smith itu punya company dan di company-nya dia itu tuh ada satu cara yang mungkin kan nggak semua orang datang ya, tapi mungkin ini bisa dipakai kalau yang nonton juga punya perusahaan, mungkin punya organisasi mungkin dan mau mencoba ya silakan. Dia tuh punya satu hal, jadi sebelum ngelakuin meeting, sebelum meeting, all hands atau apapun itu, mereka semua nggak perlu ngomong banyak karena mereka sangat work-life balance. Jadi, tadi katanya life balance, kemudian kalau orang Eropa tuh life balance work. Oke. Kayaknya US masih work. Oke, ya lanjut. Nah, terus dia akhirnya bilang gini, salah satu cara yang paling bagus buat dia menghargai orang yang lain. Jadi yang nemuin caranya tuh siapa ya? Kayak dia tuh punya CTO-nya dia. Nggak salah. Jadi salah satu caranya adalah setiap meet kan gantian tuh, misal kayak bentuknya lingkaran. Nah, semuanya itu sebelum presentasiin satu-satu kerjaan mereka atau kasih tahu apa aja yang udah dikerjain ke belakang, itu mereka nyebutin warna dulu. Jadi warna itu akan menentukan gimana nanti respon si CTO, respon Will Smith, sekaligus kapan dia akan mempresentasikan sesuatu dan gimana cara kita jawabnya. Warna ini merepresentasikan. Nah, pertanyaan bagus. Jadi, dia tahu kalau misalkan sesimpel semua orang itu ternyata punya masalah dalam hidupnya kan. Gak usah jauh-jauh, kadang untuk berangkat ke kantornya dia aja, macet itu udah masalah. Padat di jalan, kelam dan itu tuh udah membuat orang frustrated. Itu udah masalah. Jadi, warna, itu dia punya warna hijau, kuning, sama merah. Untuk menentukan moodnya dia di meeting itu. Ya, kurang lebih kayak gitu dari segi emosional. Jadi kayak, oke, kalau misalkan habis dikasih tahu satu-satu terus ada yang ngomong kayak, ya hari ini aku merah. Udah merah, hijau, kuning, merah, hijau. Nah, yang hijau ini duluan. Nanti habis yang hijau duluan, ya udah baru kita ke kuning. Terus kalau ke merah, dia bilang dia nggak bisa ngasih tahu orang yang hari itu lagi merah buat kayak, wah nggak bisa salah ini. Karena akan membuat orang itu jadi tambah meledak. Nah, dan itu kayak,
Bagus. Pertanyaan, Mhm. kenapa mulai dari hijau duluan? Karena dirasa orang yang hijau itu kondisi moodnya lebih baik daripada orang-orang yang lain. Jadi bayangin kalau menurut dia ya, bayangin kalau misalnya kamu nggak tahu sama sekali, terus orang yang merah disuruh maju, terus ya, ya kan pasti orang akan tetap profesional ya untuk ngasih tahu. Terus ternyata ada yang salah dan orang di sini nggak ada yang tahu background dia lagi kenapa. Akhirnya disebut lah kayak, tapi kan pihak kamu jelek, langsung gitu. Jelek dari mana? Jadi bisa marah. Jadi biar dia nggak merusak suasana, dia akan biarkan orang yang hijau duluan seenggaknya untuk duluan. Ya seenggaknya membangun mood yang baik. Jadi kalaupun nanti si hijau ini dimarahin, kan hijau kalau dimarahin masih bisa jadi kuning tuh. Kalau kuning dimarahin kan masih bisa jadi merah. Nah, ini merah kan nggak bisa dimarahin lagi nih. Gue pertanyaan, kira-kira Hmm. itu bisa diterapkan di Indonesia nggak? Di mana sejauh ini pengalaman gue adalah orang Indonesia tuh lebih merasa nggak enak kalau ditanya semua baik-baik saja jawabannya. Makanya jangan ngomong baik-baik saja. Kita nggak perlu tahu masalah dia apa. Oh, warna doang. Warna doang, cukup warna. Kita nggak perlu tahu. Kamu mau punya masalah apa di rumah kamu, terserah. Yang jelas kita tahu warnanya merah. Oke, kamu merah. Oke, kita nggak perlu tanya kenapa. Tapi merah. Nggak perlu tanya kenapa. Kuning. Hijau. Oh, hijau. Bisa dicoba. Bisa coba. Yang lain siapa tahu ada yang mau coba gitu ya. Bisa coba. Misalnya. Itu insight yang bagus by the way guys. Dari Will Smith sisanya kayak cuman orang yang sangat sukses. Jadi apapun yang dia omongin sama kayak emang benar. Keren. Pursuit of Happiness. Oke, gue cuma ingatnya film Aladdin doang soalnya karena baru. Oh dia jadi Yang jin ya. oh iya benar. Oh iya sama ada masterclass juga. Datengin masterclass sama aja. Dan insight apa sih yang didapat dari masterclass? Lupa lagi. Selain yang tadi. Selain yang tadi. Yang tadi tuh cuman kayak gimana cara membuat bisnis di Qatar. Oh ini scaling. Oh oke. Scaling. Oke. Intinya ya lu akan selalu membutuhkan profil orang yang berbeda di posisi company yang sedang berbeda. Dan gak ada salahnya. Jadi ketika lu memang tipe profil yang perlu struktur dan harus perlu struktur, ya jangan pernah apply ke startup. Oh. Karena kalau struktur baru ada nanti di corporate. Oh. Tapi kalau lu suka yang exploration, ya lu jangan terpaksa masuk di corporate karena lu akan tersiksa. Karena lu mau begini dibilang nggak bisa, mau begitu nggak bisa. Kita udah begini, kita udah begitu. Makanya ketika scaling pun terkadang kita jadi ya kayak itu kesimpulannya. Jadi ketika kita scaling baik dari startup, growth, terus mid, terus sampai corporate, itu setiap tahap itu akan membutuhkan profil orang yang berbeda. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau perusahaan ini grow terus gue mundur jadi CEO ya tidak masalah. Jadi apa? Tetap jadi founder. tetap perlu tetap butuh ini. Ya bikin perusahaan yang lain. Jadi CEO, CMO, marketing officer. Mantap. Komisaris ya. Nah, karena memang dia bilang bahwa setiap tahap itu akan memerlukan profil orang yang berbeda dan belum tentu kamu sebagai founder. Karena itu masterclass-nya buat founder. Kamu sebagai founder adalah cocok untuk semua tahap itu. Ya, yang klasiknya contoh selalu dia bilang kayak Google. Yang buat siapa, tapi kan yang ngebesarin orang lain. Si Smith. Oh iya sih, keren. Kayak Facebook, betul CEO-nya selalu Mark Zuckerberg, tapi kan sebenarnya yang sangat berperan besar untuk membuat dia jadi besar seperti sekarang kan selalu siapa yang CEO-nya yang perempuan, Sheryl Sandberg. Ya, Sandberg ya, Sheryl. Ya, itulah. Ya, itu. Jadi itu nggak masalah. Sama seperti ini dia bilang kalau udah korporat terus korporatnya lagi baik-baik saja, ya
mungkin CEO ini cukup. Tapi ketika corporate-nya lagi down, ya mungkin kita perlu mencari CEO yang biasa untuk menanganin hal-hal yang bagaimana dari bawah balikin lagi ke atas gitu. Jadi memilih CEO itu, makanya CEO itu dia bilang, ya dia juga bilang bahwa ada loh perbedaan antara founder dengan CEO. Oke. Sekarang founder and CEO. Tapi as the company grow, mungkin si orang tersebut harus melepaskan ke CEO-annya. Stay as a founder, stay as co-founder, tapi CEO-nya harus orang lain. Karena kalau enggak, mungkin itu nggak bisa naik karena dan juga nggak sesuai dengan karakter dia. Dan biasanya kalau kayak gitu ya udah dia tetap stay sebagai founder, orang lain menjalankan CEO-nya sehingga dia punya waktu, dia punya energi untuk menjadi founder yang lain. Oke. Jadi yang namanya serial entrepreneur itu bukan ada sih yang istilah serial entrepreneur karena satu gagal terus gagal. Tapi juga ada yang ya berhasil tapi as a founder. Tapi dia lepas itu CEO-nya. Menarik. Saya kayaknya curiganya saya cocoknya jadi founder. Karena gatel orangnya. Tapi kalau misalkan jadi founder, itu dia tetap punya shareholding. Jujur. Oke. Oh, justru malah bisa jadi bisnis baru dong. Kayak udah orang bikin aja banyak perusahaan. Memang. Karena juga kadang-kadang ya tadi gitu loh. Dia melihat begitu banyak peluang, begitu yang ini sudah stabil, udah tolong kamu urusin ini. Saya masuk ke venture yang ini. Begitu udah ini saya masuk venture yang ini. Oke. Bukan berarti karena dia bosen, emang karena dia tuh tipenya builder. Dia yang harusnya bangun dari awal. Jadi begitu udah build, lanjutkan. Saya nge-build yang lain. Nah sebenarnya gue tuh tipenya itu. Jadi tinggal tunggu kapan VH turun jadi CEO. Turun dari jabatan sebagai CEO. Stay hanya founder terus bikin yang lain. Itu adalah end game-nya berarti ya? Kayak acaranya itu ya. Kayak acaranya Gita Wirjawan. Emang apa acaranya dia? Judulnya Endgame. Kalau nggak salah. Tolong dicek di YouTube kalau nggak salah podcastnya judulnya Endgame. Dia akan membahas soal? Ya macam-macam, cuman judulnya aja. Judulnya aja Endgame, maunya kemana, arahnya kemana. Menarik. Tapi balik lagi setelah perusahaan 40 to 20. Ya. Sebenarnya salah jurusan itu jauh banget. Kan bentar lagi nih kayaknya orang-orang akan UTBK nih. Apa tuh? Ujian tulis berbasis komputer. Sebentar ya. Ujian tulis berbasis komputer. Ya tulis aja, komputer aja. Basisnya komputer. Seingatku ya kalau nggak salah ya, UTBK itu ujian tulis berbasis komputer. Jadi kamu nulis pakai itu, pakai yang apa? Digital pen gitu. Enggak. Itu kenapa ada tuh? Nggak penting. Ya. Kan pokoknya ujian masuk kuliah kan ada tuh SIMAK UI. Zaman gua nggak ada. Nggak ada ya? Zaman gua hanya ada UTUL UGM. apa namanya? SPMB. Ya, sama. Ada dua dong minimal harusnya. SPMB sama ya udah ujian masuk. Ujian masuk UI. Ya itu SIMAK. Ya, itu kan nama yang kembali lagi zaman gue. Iya. 20 tahun yang lalu. SPMB itu TBK. Jadi kalau di zamanku, zaman sekarang beda juga namanya. Ada SNM, ada SBM. Nah, Suka sekali. SNM yang pakai rapot. Oke. SBM yang ujian tulis. Oke. Jadi ini kita lagi mau ngobrolin ketika yang SMA mau masuk kuliah nih. Iya. Kayak oke. Apa tuh? Nah, sebenarnya kan pasti banyak orang yang kayak, aduh nggak tahu lagi mau kuliah jurusan apa, masuk apa. Which one is better? Kayak, ya udah kita tunggu dulu sebentar. Kita tunggu apa yang kita mau. Terus kalau udah yakin sama ini, baru kita daftar. Atau kayak, ya udah ini sebenarnya aku mau, tapi aku kayaknya mau ini juga, jadi daftarnya 2. Lu bertanya kepada orang yang salah, first of all. Oke, udah di disclaimer ya. Karena gue memilih
ilmu komputer kan pakai TOS. Ingat IKJ tadi. Jadi gue ambil SPM itu terpaksa. Udah dibeliin formulir sama orang tua. Kalau menurut gue tergantung ya, kan kemampuan keuangan setiap keluarga kan berbeda-beda ya. Kalau memang terbatas, ya kalau menurut gua fokus di satu yang kamu mau, yang kamu tahu mau saat ini. Ya kalau turns out itu bukan yang aku mau. Ya baik lagi, karena jalan untuk pindah, untuk ganti itu nanti akan, karena kita nggak pernah tahu, itu problemnya. Tapi maksud gua, Bukan problem. apapun yang lu laluin, pelajaran itu tuh akan bisa, ya misalnya istilahnya enrich lu gitu. Jadi meskipun kamu nggak suka, tapi mungkin kamu belajar apanya gitu, kamu belajar hal yang lain. Kamu belajar mungkin tadinya di SMA nggak terbiasa dengan kerja kelompok yang seperti itu, sekarang harus dipaksa seperti itu. Maka ketika kamu akhirnya memutuskan untuk pindah jurusan, oh ternyata itu bisa kepake. Kita nggak pernah tahu. Tapi intinya apapun itu pengalamannya pasti akan ada yang terpakai. Yang pertama. Terus yang kedua, kalau bisa tanya orang yang sudah di jurusan itu. Jangan baca silabus. Oke. Kalau baca silabus mah semua bagus. Benar. Tanya orang yang sudah di jurusan itu. Nggak perlu di kampus yang sama. Tapi maksudnya yang kurang lebih. Makanya pentingnya punya kakak alumni atau apa. Itu untuk bertanya. Dan sebenarnya kalau kayak gini, kalau punya banyak network gitu, ikut forum apa, ya tanya aja, ada nggak kalian yang ngambil jurusan ini? Bersedia nggak spend waktu dengan saya 30 menit ngasih tahu sebenarnya jurusan ini apa sih? Kalau lu kan lebih jago zaman sekarang untuk tiba-tiba bikin video di Instagram, live atau apa, terus tiba-tiba ada orang, saya mau daftar gitu kan. Kan orang Indonesia kan rajin membantu kan. Jadi manfaatkanlah itu untuk bertanya ke mereka. Jangan baca brosur. Karena itu, maksudnya jangan cuma baca brosur. Sorry. Maaf kampus-kampus, maaf. Jangan cuma baca brosur. Tapi bertanyalah kepada orang yang sedang menjalani program studi itu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, kalau bisa, oke, kamu petakan dulu. Oh, kalau kamu ngambil ini, dan gue udah dengar dari orang ini, baik itu kamu cari sendiri maupun kamu tanya si orang tadi ya, itu tuh peluang karirnya tuh apa aja sih gitu. Bukan ini ya, bukan masalah kayak, oh kamu akan jadi orang sukses, ya semua juga bilangnya gitu. Tapi misalnya, oh kalau kamu jurusan sipil, misalnya teknik sipil, kamu akan bekerja seperti ini. Ya udah, lu bayangin aja, lu kira-kira mau nggak bekerja seperti itu. Jadi tadi mencoba planning agak jauh, tapi bukan yang planning gimana banget. Tapi biar ada gambaran aja intinya mah. Biar ada gambaran, oh iya kalau jurusan ini tuh berarti gua akan belajar seperti ini, lebih banyak di lab misalnya, lebih banyak praktikumnya, atau lebih banyak harus baca research paper. Terus setelah lulus peluang pekerjaannya itu profesi seperti ini. Terus lu kan tinggal cari online sekarang, profesi seperti ini tuh ngapain sih? Jadi lu punya gambaran yang kurang lebih. Tapi apakah itu pasti menjamin? Enggak juga. Tapi maksudnya at least ketika lu memilih sesuatu ada path-nya yang mencoba lu ikutin. Nanti kalau nggak mau tinggal belok. Sekarang nih buat orang yang kuliah mau lulus. Anda terlambat. Oh ini aja kalau gitu. In terms of kerja deh. Oh, oke. Kerjaan. Kayak ya sebenarnya dia udah nanya sih di episode yang kemarin kalau kalian nonton. Kayak ya mending ambil aja apa yang ada dulu
Atau kayak ya tunggu dulu sampai nemu apa yang dimau. Ya sama kayak tadi, intinya planningnya dalam artian setiap role itu kan kadang-kadang deskripsinya mirip-mirip ya. Itu problemnya. Ya itu aja, coba petain lah istilahnya. Ini ini karirnya seperti apa. Jadi makanya kalau ketika interview, jangan cuma nanya gajinya berapa. Tapi kayak path karirnya itu seperti apa. Nah, ini tips loh. Ini yang ini dicatat nih, yang ini dicatat teman-teman. Yang sebenarnya mau kerja. Padahal biasa aja gue ngomongnya. Jadi kalau interview itu yang selalu gue sarankan kepada orang-orang tuh jangan cuma nanya gajinya doang, tapi kayak path karir di perusahaan ini tuh untuk profesi itu seperti apa. Kemudian facility untuk training itu seperti apa. Karena kadang-kadang biaya training sama biaya gaji, biaya training sama gaji bisa jadi lebih besar training. Oke. Ya lu kesini kan training gitu kan. Iya. Kalau lebih seperti itu. Jadi apa ya? Ya lihatnya sepaket itu, jangan cuma lihat dari gajinya doang. Sama seperti kalau istilah kayak cerita Pamade ini kan. Ya. Jadi bisa aja gaji lu turun tapi ternyata paket lu yang itu tinggi banget. Jadi kayak gue waktu itu mana ya? Yang pindah ke FedEx secara gaji sih nggak beda jauh banget dari Heineken. Padahal kan posisinya langsung tingkatnya jauh ya. Tapi secara gaji kotor nggak terlalu jauh. Karena alasannya waktu itu kan ya TNT nggak bagus kondisi keuangannya. Makanya gara-gara itu pun dibeli FedEx. Tapi ketika gue tanya, oke, as a new head of department, apa aja nih yang bisa gue lakukan, apa aja yang bisa gue dapat. Ya intinya kan dia bilang, ya lo akan dapat budget sekian. Bagaimana lo menggunakan budget ini terserah lo. Oh ya kalau gitu bukan oke, gaji gue kecil tapi kan budget bisa gue kiri kanan, gue ikut training A, B, C dengan alasan ini itu atau mencoba tools ini itu terus sama tim gue melakukan ini itu ya. Oke. Gitu. Oh, make sense. Tapi mana yang mending? Kayak ya udah ambil yang gajinya sedikit. Tapi kan bisa jadi sama-sama aja ya. Maksudnya? Kayak ya udah anggap nih gajinya 3 juta. Terus budget trainingnya 1 juta. Sama yang budget trainingnya 3 juta, gaji pokoknya 1 juta. Bit switch aja, tukar aja. Jangan dilihat dari angkanya. Oke. Dilihat dari training itu bisa bawa lu kemana. Wah. Kalau lu dapat training 3 juta, tapi cuma membuat lu menjadi misalnya lebih mahir menggunakan Adobe apa sih yang buat video itu editing? Premiere Pro, tapi bagus kok kalau bisa. Oke, Premiere yaitu Pro. Premiere Pro. Yang satu lagi trainingnya 1 juta, tapi how to implement ISO misalnya. Kan mumpung lagi di perusahaan sendiri kan, sedikit promo kan nggak apa-apa ya. How to implement ISO jadi kayak ISO implementer. Iya, dalam 2-3 tahun si ISO implementernya itu worth-nya lebih besar. Iya sih, as a certificate ya. Correct. So basically, kalau dari pengalaman gua, professional certification, as in profession, itu value-nya akan selalu lebih tinggi dibandingkan product specific certification. For example? Jadi kayak misalnya, oh gue ikut AWS ini, kan banyak AWS banyak sertifikatnya, Azure, GCP, supaya gampang diterima kerjaan tempat lain. Betul. Tetapi one day begitu ada orang yang punya sertifikat CISSP misalnya,
atau ISO 27001 lead implementer, gajinya langsung lebih tinggi dari dia. Jadi AWS dan itu betul memberikan bahwa lu bisa mengerjakan misalnya cloud security AWS, tapi pada akhirnya nanti yang punya CISSP akan lebih tinggi gajinya. Selalu begitu. Don't ask me why. Karena gue juga nggak ngerti, tapi profession related certification itu ujungnya akan lebih valuable ketimbang produk spesifik. Karena zaman gue ya, itu yang paling dikejar orang kan Cisco certification. Iya, zaman sekarang ketika semua orang bisa pakai Cisco, kan ya, value-nya turun. Dulu ada Microsoft apa, sekarang begitu semuanya ke cloud, dia nggak bisa cloud, kan habis juga. Jadi kalau produk spesifik itu selalu ada masanya, karena kan produk juga kan berganti, mungkin ada inovasi baru. Kalau di cyber security nih, specifically sertifikat itu penting apa enggak? Bingung gue jawabnya. Kalau di perusahaan gua enggak. Kalau di perusahaan saya. Tapi di perusahaan normal, perusahaan normal, itu tetap penting karena istilahnya layer pertama lu tuh tetap HR. HR itu biasanya mencari keyword dan salah satu keywordnya tuh sertifikasi. Terus juga kita harus lihat hiring manajernya. Mohon maaf bahasa saya, tapi apakah dia masih kolot pemikirannya, old school? Nah, old school tuh kan keren, jangan kolot dong. Old school. Kan orang Sunda, biasanya nyari Sunda masih. Biasa dari Sunda. Kalau old school, ya biasanya sertifikasi itu jadi penting. Gitu. Kalau di perusahaan gua, kalau untuk entry point nggak penting, semua dari portfolio. Tetapi karena kita juga kan mau advice orang. Ini sekarang gua bilang sama dia, ya lu juga kan perlu punya sertifikat. Karena nanti ketika lu, oh ya udah nih, gua kasih nih Sena sebagai konsultan, ya dia akan nanya, Sena sertifikasinya apa? Jadi guanya nggak nanya, tapi kliennya yang dia nanya. Introduction to cyber security. Course nomor berapa tuh? Threat Intelligence 101. Ya gitu. Ya gitu. Jadi balik lagi tergantung. Unfortunately masih tergantung hiring manajernya. Tapi kalau dibanding sama sertifikasi keprofesian kan tadi kan, sama S2, mending yang mana? S2. Jadi kayak, oke, dia punya budget yang sekian sama sekian, tapi dia harus milih. Kamu, misal perusahaannya nanyain, oke, ini budgetnya, tapi kamu harus milih. Kamu pilih ambil sertifikasi keprofesian atau kamu saya sekolahin. Which one? Kalau menurut gua balik lagi tergantung tujuannya. Kalau lu mau meningkatkan value lu, dan di zaman sekarang, value lu akan ditingkatkan di banyak negara itu justru dari sertifikasi keprofesian. Karena itu akan membuat lu lebih expert. Kalau lu mau ngambil S2, itu yang lu harus lihat adalah, itu juga meningkatkan value lu, cuman bukan meningkatkan value lu dari sisi expertise yang di bidang lu. Tapi terkadang S2 itu ketika lu mau branch out ke bidang lain, atau lu mencari networknya untuk menambahkan value lu gitu. Tapi kalau misalnya lu mau di computer science, terus S2-nya mau computer science lagi, nggak usah, mendingan sertifikasi profesi. Tapi kalau misalnya S1-nya computer science, terus ketika lu bekerja, oh gue juga mau pengen jadi manager nih, how to manage budget, how to manage people, ya kalau lu gesernya ke magister management atau MBA, ya silakan gitu. Tapi kalau lu mau terus di bidang yang itu sampai ke atas, itu benar-benar yang dikumpulin adalah experience, portfolio, and expertise yang kadang-kadang dibuktikannya dengan si sertifikatnya itu. Yang lebih dihargai yang mana sebenarnya? Kayak, oke deh, let's say dari soal wage. Jadi kalau misalkan
dia yang satu S2, yang satu sertifikasi, which one will have? Di bidang yang sama, Ya. di role yang sama, Ya. akan lebih dihargain yang sertifikasi profesi. Ini IT ya? Iya, karena diasumsikan ketika lo punya S2 yang itu lo nggak, karena perlu pakai tangan lu sih, jadi gue mau nunjukin yang sono. Oh. Jadi di tangan yang sono, yang lo ngambil S2, kita mengasumsikannya berarti selama lo sekolah, lo nggak fokus kerja. Either lo pure sekolah 2 tahun, lo hilang 2 tahun waktunya. 2 tahun. Oh. Menarik sih sebenarnya. Menarik. Jadi sebenarnya kalau misalkan ada teman-teman, berarti bisa dibilang kalau misalkan dia mau lanjut S2, it's good. Tapi untuk di industri saat ini, dari jenjang karir dan wage, berarti lebih penting untuk sertifikasi instead of. Ya baik lagi, lihat tujuannya dulu. Lihat tujuannya lagi tapi. Jadi makanya menurut gua agak aneh. Ada seseorang yang nggak perlu gua nyebut namanya. S1-nya A, dia mau S2. Saya tahu orangnya itu siapa. Mau S2. Kamu harus nonton ini loh. terkait computer science, karena dia ingin dihargai atau dia ingin, maksudnya menunjukkan bahwa ya sekarang gua di computer science. Terus gua bilang, kan saya sudah hire kamu sebagai programmer. Ketahuan deh dari company si bapak orangnya. Di di company sebelumnya kamu juga programmer. Artinya kan orang sudah sudah melihat kamu sebagai programmer. Kenapa kamu butuh S2 untuk membuktikan bahwa kamu bisa programming? Kan agak aneh ya. Tuh. Yeah, make sense. Jadi teman-teman, kalau misalkan kalian semua nih sudah mau lulus, selesai ya, sudah siap-siap untuk kayak dunia nyata. Ini cepet banget kan waktu kuliah. Ya betul, apalagi kalau tiap hari tidurnya jam 3, jam 4 ya cepet banget ya terasa kuliah ya. Tapi cepet banget kan, tiba-tiba udah kuliah, tiba-tiba udah di Belanda. Ya cepet banget semuanya sangat cepet kan. Nah, karena semua ini sangat cepat. Jadi, ya balik lagi, kita nggak boleh menyesalkan apapun yang telah terjadi di masa lalu. Ya, benar. So, what is give us as a 20s? Your biggest Itu udah banyak gua kasih. Advice again. Aduh. So, jadi supaya kita nggak nyesal. Oh, percuma kalau itu. Nggak, beneran kalau ketika lu menjalaninya, trust me, lu akan merasa bete, kesel, kecewa, sedih. Lu baru merasa tidak kecewa, tidak sedih itu ketika lu udah dalam posisi tertentu, terus lu lihat ke belakang. Oh, ternyata I'm still standing. Makanya kan penyesalan selalu datang belakangan. Kalau di awal? Kalau di awal? Kalau di awal bukan penyesalan namanya. Pendaftaran. Tapi kalau dari sisi gue sih cuma satu sih. Apalagi kalau melihat perkembangan sekarang ya. Dengan move yang ada. Nah, apa ya? Gimana ya gue bilangnya ya? Intinya cuma satu, jangan pernah berpikir bahwa hidup lu berakhir. Jadi ketika lu berencana ke A, nggak dapet, sudahlah. Hidup gua runyam. Nggak. Yeah. Di luar sana itu banyak banget opportunity, baik yang di bidang yang sama dengan yang tadi lu ditolak, ataupun yang sebenarnya ada bidang lain yang menanti lu kalau lu memberanikan diri ke sana. Jadi yang istilah klise, satu pintu tertutup, pintu kedua, ketiga terbuka, itu nggak bohong, beneran. Di luar gua desperate ya, pekerjaan pertama gua cuman begitu, kalau gua nggak ambil itu, gua nggak bisa seperti sekarang. Always take the opportunities. Kalau gua nggak mau pindah waktu itu dari Heineken ke FedEx karena apapun lah alasannya, ya gua kan tidak pernah.
So never say never, but at the same time, ya apapun yang terjadi, ya kasarnya life must go on. Mentok satu, cari yang lain. Mentok, cari yang lain. Karena cuma itu yang doang yang bisa dilakukan. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Meskipun teman kita Mr. Obi selalu bilang, Bapak jangan ngomong gitu dong, Bapak jangan ngomong gitu dong. Kalau gue mah belak-belakan aja. Kalau perusahaan ini gagal, ya tugas saya untuk pivot ke tempat lain. Saya juga. Ya udah cuma gitu doang yang bisa dilakukan. Bahkan kalau lu perhatiin kan, tadinya kita kan arahnya kemana? Terus tiba-tiba ketemu informasi baru, geser. Ya, Kita bikin ya, produk aja bisa begitu, masa di live nggak bisa? ya karena itu produk. Nanti Obi bilang gitu. Kan itu produk. Live juga begitu. Sama aja. Produknya adalah our life. Iya bener dong. Yang satu kan produknya software. Ya. Nah yang itu ya produknya our life. Bahwa tadinya gue mau jadi musisi, coba kalau gue masih bersikeras di IKJ. Ya nggak apa-apa. Tulus lewat bisa jadi. Ya tapi karena dia tulus. Ferry belum tentu berhasil seperti tulus. Ya gitu-gitulah. Ya, balik lagi saya ingatkan kepada Martin, jadilah pemain bola. Jadilah pemain bola. Atau YouTuber. Tolong, bisa bahasa Indonesia kan? Bisa. Tapi kalau misalkan dia lahir di sana, berarti dia paspornya mana? Awalnya passwordnya Indonesia. Oh, sekarang udah Belanda? Oh. Itu karena orang tuanya pindah. Oh dia masih ngikut ya berarti? Ya dia nggak kayak Amerika. Kalau Amerika kan Ya, lahir di lahir di Amerika situ, ya, dapat. dapat Kalau di Amerika. Belanda ikut bapak. Oh, oke. Berarti kan sekolah bola di sana kan bagus tuh kan. Nanti kita naturalisasi Sintayong. Kok naturalisasinya Sintayong itu Korea kan? Bukan maksudnya kan Sintayong kemarin melatih kan. Oh. Kan ada Kluivert. Ya. Patrick Kluivert. Nah, itu jadi dari Belanda kan. Ingat gue. Latihan aja yang sana. Di sana. Mau jadi apa? Latihan yang bagus di sana, jadi YouTuber sampingan. Saya sudah bilang ke papa kamu hari ini, YouTuber itu banyak uangnya, Martin. Jadi influencer, Martin. Temenin supermarket belanja. Ya. Bawa kamera. Upload aja, nggak usah edit. Nggak usah. Oke. Main bola, selesai. Naturalisasi ke Indonesia. Ya mudah-mudahan by that time Indonesia sudah pernah merasakan Olimpiade dan FIFA World Cup ya. Tugas kamu itu. udah 1 jam 7 menit. Oke. Oh, kita harus kasih lihat dulu view-nya. Karena ini dia ya. Jadi kita di situ teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi. Dadah.